A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puja dan puji syukur hanyalah milik Allah subhanallah wa ta'ala. Teman, sahabat semuanya, pada pertemuan malam yang berbahagia ini, sebelum kita meneruskan atau melanjutkan ngopi kita, mari sama-sama kita awali dengan mengucapkan basmalah sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dan mari kita ucapkan kalimat syukur sebanyak 3 kali sebagai tanda terima kasih kita atas curahan rahmat, karunia, kebaikan, cinta kasih dari Tuhan kepada kita semua. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman, sahabat, pada malam yang berbahagia ini saya hanya akan menjelaskan tentang orang atau tentang teman kita yang kemarin datang ke rumah dan dia bertanya, hidupnya seolah-olah kurang bermakna atau di dalam perjalanan kehidupannya merasa ada yang kurang di dalam dirinya, atau dia memiliki rasa kejenuhan dan juga pemikirannya dia merasa hidup itu seolah-olah tidak ada artinya. Nah, dia bertanya bagaimana cara atau solusi agar hidup dia terasa bermakna, bermanfaat, atau ada faedahnya di dalam perjalanan ini. Nah, sebetulnya saya bukan seorang guru, bukan seorang penasehat, dan bukan siapa-siapa. Di sini saya menjelaskan hanya ala kadar atau sekedarnya sebagai teman atau sahabat. Semoga saja nanti yang saya ucapkan ada hikmah, manfaat, keberkahan yang bisa kita ambil atau kita petik, kita jadikan suatu pelajaran yang intinya bisa merubah kehidupan kita atau diri kita bila mana diri kita ada kebosanan di dalam diri kita atau kejenuhan dengan perjalanan yang berulang-ulang kepada diri kita seperti atau seolah-olah yang itu juga. Nah, jika kita ingin hidup merasa kita itu berguna atau bermanfaat untuk orang lain, mari kita belajar sama-sama. Mari kita duduk sama-sama dan kita dengarkan sama-sama. Semoga nanti yang kita bicarakan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan jika memang di dalam diri kita ada rasa ragu, khawatir, was-was, dan jenuh, dan bosan,
atau mungkin jengkel di dalam diri kita. Ini solusi yang sering saya terapkan untuk diri saya sendiri, dan saya pun mengalami hal seperti itu. Pertama-tama, cobalah kita duduk dengan diam, dengan tenang, dan katakan kepada diri kita, tenang, 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 damai, damai, damai. Dan coba setelah itu tarik napas kita secara dalam. Jika memang kita punya suatu kalimat atau suatu wiridan atau suatu amalan apapun itu, coba dibaca amalan itu di dalam hati kita. Sambil begitu, dan cobalah tekan lidah kita ke atas. Nah, setelah itu buang lagi napas kita secara perlahan-lahan. Terus menerus itu kita lakukan. Nah, dengan terus menerus kita melakukan hal semacam itu atau seperti itu, insya Allah di dalam diri kita kejenuhan, kebosanan akan hilang sedikit demi sedikit. Dan jika ingin bertanya lebih jauh atau ingin lebih tahu apa yang harus dibaca atau bagaimana caranya atau jam berapa waktunya, itu boleh langsung bertanya nanti kepada saya, dan nanti bisa dilihat ada nomor HP dari saya. Saya hanya mengajak kepada semua teman, sahabat dimanapun berada, mari sama-sama kita mulai saat ini coba untuk mengenal diri kita secara dalam atau secara zahir batin kita. Karena sesungguhnya orang-orang yang kenal dengan Tuhannya itu diharuskan mereka atau diri kita untuk mengenal dulu diri kita sendiri. Karena sangat mustahil atau tidak mungkin kita mengenal Tuhan kita bila mana kita sendiri tidak mengenal kita. Jadi kemarin saran dari saya, ada orang yang bertanya seperti itu, semacam itu, ada kebosanan dan ada kejenuhan di dalam hidup. Saya mengajak belajar sama-sama pengaturan napas dulu dalam teknik secara awal. Nah, kalau ingin lebih lanjut atau ingin tahu lebih dalam, nah insya Allah pada kesempatan minggu-minggu yang akan datang atau malam-malam yang akan datang akan saya jelaskan lebih rinci dan lebih jelas. Dan di sini pun saya sendiri perlu menegaskan bahwa saya ini bukan seorang guru, bukan seorang penasehat, tetapi kita sama-sama belajar agar hidup kita menjadi lebih bermakna, menjadi bermanfaat, baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk saudara kita, untuk tetangga kita semua, atau untuk siapapun yang mendengarkan kata-kata ini. Dan pada malam yang berbahagia ini, mungkin saya tidak akan banyak cerita atau banyak kata-kata. Dan kita cukupkan dulu pertemuan malam ini dengan mengucapkan syukur
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi sebelum itu, mari kita doakan semua saudara-saudara kita, semua makhluk hidup yang ada di semesta ini, baik yang hidupnya yang dahulu, baik yang hidupnya sekarang, atau yang hidupnya nanti yang akan datang. Semua makhluk hidup yang ada di semesta tanpa batas ini, semoga semuanya ada selalu di dalam kebaikan, ada selalu di dalam kedamaian, ada selalu di dalam kebahagiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hazihi niyah ala kulli amali salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kita cukupkan untuk malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.